salamatul qalbi nahwa ibadillahi wa ta'minihim minal udwan wal ghawail. Salamatul qalbi, kita mendapatkan keselamatan hati dengan ketenangan yang Allah anugerahkan kepada kita. Makanya selamatlah hati kita. Hati kita selamat. Tidak perlu kita dendam kepada orang yang menyakiti kita. Kenapa? Karena nanti akan ada balasannya. Tidak perlu kemudian kita mencari-cari bagaimana cara menyakiti orang yang menyakiti kita. Toh nanti juga Allah akan mencarikan jalan lain tanpa kita harus bergerak. Karena makanya kenapa orang yang menggibah maka akan digibah. Ya, orang yang namimah maka akan dinamimah. Orang yang mencaci maka akan dicaci. Makanya ada istilah kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau memperlakukan orang seperti itu, Allah pun akan memperlakukan yang sama kepadamu. Bahkan lebih berat lagi. Orang kalau menggibah orang, nanti Allah utus orang yang menggibah dia. Sehingga tidak perlu kemudian kita menanamkan perasaan sakit hati. Ya, sabar saja, insya Allah ada balasannya. Bahasa orang awam, Allah tak tidur katanya. Tenang saja, Allah tidak tidur kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas fikih Asmaul Husna. Dan kita masuk pada halaman ke-298. Di antara nama-nama Allah yang kita akan pelajari adalah Al-Mu'minu As-Sadiqu. Dan ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Hasyr ayat 23. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tidak ada ilah selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang maha mengaruniakan keamanan, Al-Mu'min, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kalimat Al-Mu'min. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Mu'min. Apa makna daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Mu'min? Dan apa asar pengaruh keimanan dari nama ini? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Mu'min menurut para ulama memiliki dua makna. Kalimat Al-Mu'min, zat yang maha pemberi keamanan, memiliki dua makna. Makna yang pertama disebutkan oleh para ulama adalah makna yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Al-Musaddiq, yang membenarkan. Kemudian yang kedua makna yang diarahkan kepada makhluk. Makna Al-Mu'min adalah lawan daripada takut. Artinya mukmin itu iman, mukmin itu artinya aman, lawan daripada takut. Artinya Allah yang memberi keamanan kepada hamba-hambanya dan menjauhkan rasa takut dari hamba-hambanya. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu
dari dua makna ini kita akan memahami masing-masing daripada makna ini. Adapun makna yang pertama yang berkaitan dengan haqqullah, hak Allah Subhanahu wa taala, di mana al-mu'min itu diambil dari kalimat al-iman. Dan iman itu artinya at-tasdiq, pembenaran. Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala membenarkan dirinya, bahwa dirinya adalah satu-satunya ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Maka disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Imran di sini ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah menyatakan kepada dirinya, artinya membenarkan dirinya, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia semata. Ini makna yang pertama. Allah Subhanahu wa taala al-mu'min, artinya Dia zat yang membenarkan. Membenarkan siapa? Pertama, membenarkan dirinya, bahwa dirinya adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan yang lainnya tidak berhak disembah. Kemudian yang kedua, Allah membenarkan para utusannya dari kalangan para nabi dan rasul dan para pengikutnya. Dengan cara apa Allah membenarkan bahwa mereka adalah utusan-utusannya? Dengan diturunkannya kitab-kitab, dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan mukjizat-mukjizat kepada mereka untuk menunjukkan bahwa mereka benar datang dari Allah sebagai nabi dan rasul. Dengan adanya kitab-kitab langit, Taurat, Zabur, Injil dan Quran, serta berbagai macam mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada para nabinya, Allah ingin membenarkan bahwa mereka adalah utusannya, mereka adalah rasul-rasulnya, mereka adalah nabi-nabinya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah membenarkan terhadap hamba-hambanya yang beriman kelak pada hari kiamat. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang beriman menjawab dan Allah benarkan jawabannya, menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang betul-betul Allah akui keimanannya, Allah benarkan keimanannya. Seperti ketika mereka ditanya oleh malaikat Jibril, malaikat Munkar dan Nakir saat di kuburan. Ketika ditanya siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, maka kemudian orang yang beriman akan menjawab, Allah Rabbku, Muhammad nabiku, Islam agamaku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sadaqa abdi, hambaku telah benar. Maka lapangkan kuburannya, bukakan pintu sorga, arahkan ke kuburannya, hantar makanan dan pakaian ke kuburannya, dan begitu seterusnya. Jadi yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala membenarkan di antara hamba-hambanya yang beriman, ketika mereka ditanya dan mereka bisa menjawab, maka Allah katakan sadaqa abdi, maha benar hambaku dengan jawaban-jawaban itu. Inilah makna yang pertama, al-mu'min artinya al-musaddiq. Kemudian makna yang kedua artinya al-mu'min itu lawan daripada khauf, lawan daripada takut. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada makhluknya dari setiap kezaliman. Allah tidak akan menzalimi tanpa sebab. Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Artinya Allah memberikan keamanan dengan tidak akan menzalimi mereka. Bahkan kelak pada hari kiamat sekalipun, ketika Allah menghisab kita manusia, tidak ada satupun manusia yang dizalimi. Semua akan dihisab sesuai dengan amal perbuatannya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada hamba-hambanya keamanan di dunia dalam bentuk ketenangan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di hati-hati mereka, terutama orang-orang yang beriman. Makanya Allah mengatakan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tenanglah hati manusia itu.
Lah siapa yang meletakkan ketenangan setelah berzikir? Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang al-mu'min, penganugerah keamanan kepada hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keamanan saat hamba itu takut. Saat ketakutan hamba, maka Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala mengarahkan dengan tabiat mereka, dengan fitrah mereka untuk menengadahkan tangan-tangan mereka ke langit dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba saja orang yang dalam posisi sedang dalam kondisi genting, ada di pesawat, tahu-tahu pesawatnya mau jatuh, ya. Apa yang diteriakkan? Kadang-kadang takbir. Yang diteriakkan itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Disitulah menunjukkan bahwa fitrah manusia tidak bisa dibohongi. Bahwa di sana ada Sang Pencipta yang menciptakan mereka dan melindungi mereka. Hatta orang kafir sekalipun, mereka akan menaikkan tangan mereka ke langit dan meminta keamanan. Salah satunya terjadi kepada siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah putra Abu Jahal, saat Fatu Mekah dia melarikan diri ke Syam. Ketika di perahu datang ombak besar, hampir karam kapalnya. Entah kenapa kemudian fitrahnya mengatakan, "Ya Rabb, kalau memang Rabb Muhammad itu yang benar, maka selamatkan aku dan aku berjanji akan masuk ke agamanya." Maka Allah berikan keamanan kepada Ikrimah, akhirnya diselamatkan kapalnya. Balik lagi ke tanah Arab. Dari situ dia yakin bahwa Rabbnya Muhammad adalah zat yang maha benar untuk disembah. Akhirnya dia datang kepada Rasul, mengislamkan dirinya. Kemudian juga yang keempat, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada hamba-hambanya dengan menurunkan syariatnya. Dan syariat ini ada namanya daruratul khams. 5 asas kenapa syariat ini diturunkan. Apa alasannya? Allah mengutus Rasul, Allah menurunkan kitab, Allah menganjurkan kita beragama, itu apa alasannya? Pertama, karena syariat itu menjaga akal kita. Menjaga akal kita supaya tidak rusak. Makanya dalam Islam ada larangan minum khamar. Dan juga yang sejenisnya, narkoba dan yang sejenisnya. Karena nanti merusak akal masalahnya. Ya. Kemudian yang kedua, menjaga keyakinan. Karena kalau kita tidak meyakini dalam agama ini ada Tuhan yang menciptakan kita, yang mengatur dan lain sebagainya, yang berhak disembah dan tidak yang lainnya, maka keyakinan manusia rusak. Kalau tanpa ada agama, manusia akan menyembah sesuka hatinya. Bisa saja batu disembah, pohon disembah, akar disembah, hewan disembah. Keyakinan manusia rusak. Maka diturunkan syariat menuntun keyakinan manusia. Beginilah cara menyembah Tuhan. Kemudian yang ketiga, menjaga keturunan. Kalau tidak ada agama, perzinahan di mana-mana. Anak zina itu mungkin berserak di mana-mana. Tapi dengan adanya Islam, agama yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya nasab-nasab manusia terjaga. Ya. Atau yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjaga harta. Menjaga harta, makanya dalam Islam orang yang mencuri potong tangan. Supaya orang tidak mencuri. Ya. Makanya kemudian terjaga dalam Islam, termasuk juga jiwa dan kehormatan. Makanya kenapa dilarang orang yang membunuh qisas, ya, ataupun bayar diat, ataupun menjaga kehormatan. Makanya dilarang menggibah, menggunjing, menghina, mencaci, memaki. Itulah yang disebut dengan daruratul khamsi. Lah ini semua bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan keamanan dengan mengikuti syariatnya. Kalau orang tidak punya agama, tidak akan merasa aman dia, karena dia menghalalkan segala cara. Maka ini di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala juga yang keempat adalah zat al-mu'min yang memberikan keamanan. Termasuk juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada hamba-hambanya yaumal fazail akbar. Di hari yang ketakutannya sangat besar sekali, kelak pada hari kiamat, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang beriman saat dibangkitkan berbeda dengan orang kafir saat dibangkitkan. Kalau orang kafir saat dibangkitkan,
maka mereka mengalami ketakutan yang luar biasa sehingga Allah gambarkan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari di mana orang lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari anak dan pasangannya, masing-masing sibuk karena ketakutan. Berbeda dengan orang yang beriman, Allah berikan keamanan. Ketika dibangkitkan mereka enggak lari-lari. Justru mereka mengatakan hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Allah kepada kami dan benarlah ucapan para rasul. Allah memberikan keamanan kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada hamba-hambanya yang beriman ketika nuzulil mauti, inda nuzulil mauti halal ihtidhar. Ketika mereka sedang detik-detik sakaratul maut menjelang ajalnya. Apa bentuk keamanan yang Allah turunkan kepada orang yang beriman? Diutusnya para malaikat. Bukan hanya malaikat maut tetapi rusulul maut, di mana para rasul kematian ini memberikan ketenangan kepada orang mukmin yang akan meninggal dengan menghembuskan di telinganya kata-kata indah, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena Allah sudah janjikan surga kepadamu. Aman dia. Jadi orang-orang yang beriman saat kematiannya merasa aman. Kenapa? Karena bisikannya lembut. Jangan takut, jangan sedih. Dan itu membuat dia aman. Sehingga tidak ketakutan. Berbeda dengan orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang fajir, maka bisikannya sangat menakutkan. Di mana para malaikat akan mengatakan, ukhruji ya ayyatuhan nafsul khabitha, ukhruji ila ghadabim minallahi wa sakhati. Wahai jiwa yang buruk, keluar kepada kemurkaan dan juga kemarahan Allah Subhanahu wa taala yang akan menimpamu, sehingga dia ketakutan. Terkadang koma berhari-hari, ya, merasakan ketakutan yang tidak ada yang tahu kecuali dia saja. Termasuk juga bentuk keamanan adalah Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keamanan kepada seluruh makhluknya, mukminuhum wa kafiruhum, baik mukminnya ataupun kafirnya. Dengan cara apa? Allah Subhanahu wa taala anugerahkan rizki kepada mereka. Allah berikan mereka makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, sehingga mereka bisa merasa aman. Lihat negara yang miskin, yang susah cari makan, banyak perampokan. Banyak kemudian memakan, bahkan dalam kondisi lapar luar biasa, terkadang saling membunuh untuk dimakan dagingnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, maka dia juga yang menstabiliskan, memberikan keamanan dengan cara apa? Menganugerahkan rizki kepada mereka. Dan itu bentuk al-mu'min. Allah itu zat al-mu'min, zat yang memberikan keamanan kepada hamba-hambanya dengan memberikan rizkinya. Bahkan juga kepada hewan sekalipun. Kenapa kemudian hewan itu, kalau kita tidak mengganggu mereka, mereka tidak akan keluar dari hutan apalagi memangsa manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah cukupkan rizkinya kepada mereka. Ular ada makanannya sendiri, macan ada makanan sendiri, harimau ada makanan sendiri, gajah dan yang semacamnya. Tapi manusialah yang merusak ekosistem mereka. Dirusaknya hutan, dibunuhnya banyak hewan yang harusnya itu makanan hewan buas yang lainnya, sehingga kemudian terkadang sebagian hewan berani kepada manusia. Ya. Akhirnya di antara hewan-hewan itu yang membunuh manusia tidak sedikit, banyak sekali. Seperti yang terjadi dulu kan di Amerika sana. Kan di sana banyak hewan-hewan buas, harimau, macan, dan di sana juga banyak serigala dan yang semacamnya. Lah, kadang-kadang macan ataupun harimau dan lain itu kan memangsa serigala, memangsa anjing-anjing hutan kan itu. Malah anjing-anjing itu dibantainya. Kemudian akhirnya harimau kan kurang makan. Akhirnya mereka masuk ke desa-desa memangsa manusia jadinya kan. Lah itulah siapa yang merusak ekosistem kalau bukan kita, akhirnya mereka jadi jahat. Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan rizki hewan masing-masing. Enggak usah dipikirkan mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada manusia. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menciptakan penyakit, tapi Allah juga menurunkan obatnya. Ya. Seperti umpamanya penyakit-penyakit yang tidak bisa dipandang mata, dari virus, bakteri dan yang semacamnya kayak corona kemarin, ya kan? Akhirnya ketemu juga vaksinnya, ketemu juga obatnya kan begitu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit, dia juga yang menurunkan obatnya.
dan itu bentuk bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min, zat yang memberikan keamanan kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi contoh-contoh di mana Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min, zat yang memberikan keamanan kepada hamba-hambanya. Baiknya, lalu apa asar keimanan kita ketika kita mempelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Al-Mu'min, zat yang memberikan keamanan, atau makna lain kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang membenarkan dirinya bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan, membenarkan Rasulnya bahwa memang Rasul itu diutus dari dia sehingga diturunkan ayat-ayat dan mukjizat, atau membenarkan orang-orang yang beriman kepada Allah bahwa mereka akan disediakan sorga, dan begitu seterusnya. Maka di antara asar keimanannya, pertama, tertanam sifat cinta dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah itu Al-Mu'min, zat yang memberikan keamanan kepada kita, berarti kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada zat yang terus mengamankan kita dari rasa takut. Sehingga kalau kita merasa ada ketakutan dari musibah-musibah, entah penyakit, entah ekonomi, entah apa-apa saja, kita bersandar kepada zat yang memberikan keamanan. Kita tidak akan gusar dalam hati kita, apalagi sampai stres, karena ada zat yang akan menghilangkan perasaan takut itu, Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu harus adanya keyakinan kan. Kalau tidak yakin, terkadang tasakhut akhirnya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak ada, atau seolah-olah Allah tidak adil. Kenapa saya sakit, kenapa orang tidak? Kenapa saya gulung tikar, kenapa orang bentang-bentang tikar? Dan begitu seterusnya. Akhirnya apa? Ketakutan setiap hari. Dia tidak yakin bahwa ada zat yang akan menghilangkan itu semuanya. Maka seorang mukmin yang yakin bahwa ada zat yang senantiasa memberikan keamanan kepadanya, maka akan bertambah rasa cintanya. Sama dengan istri, makin sayang dengan suami karena dia menjaganya. Kalau takut, dia tinggal lapor suaminya. Ya, walillahil matsalul a'la. Kemudian yang kedua, ziyadatul iman wa at-tasdiq fil qalbi. Bertambah keimanan, bertambah pembenaran dalam hati. Ketika kita meyakini bahwa Allah itu Al-Mu'min, bahwa Allah itu Al-Mu'min, zat yang maha mu'min, artinya yang maha membenarkan. Dia yang membenarkan dirinya dengan hujah-hujahnya yang jelas, bahwa ada Tuhan yang berhak disembah, dan selain dia tidak berhak disembah. Seperti adanya alam semesta, siapa yang menciptakan? Kita memandang ke langit, ada langit. Langit ini berbentuk bangunan. Kok bisa ngambang? Padahal bangunan itu kalau tanpa tiang pasti roboh. Kenapa langit tak roboh? Siapa yang menyanggahnya? Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak sanggup menyanggah langit. Lihat pesantren di mana itu? Ya, roboh masjidnya, banyak orang mati. Padahal ada tiangnya, tapi tidak kokoh, ya kan? Lah ini langit ada tiang. Lah siapa yang kemudian menyanggah sehingga langit itu menjadi seolah-olah ngambang begitu saja? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, siapa lagi yang sanggup? Dan ini menunjukkan wujudnya Sang Pencipta. Kemudian lihat ke bumi yang terbentang luar biasa dengan hutan dan lautannya. Ketika kita melihat ke laut, berbagai ribuan macam ikan-ikanan dengan berbagai macam warna, besarnya, rasanya berbeda-beda. Lah siapa yang mengecat ikan yang macam-macam warnanya itu? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang mewarnai mereka. Berarti di situ ada wujud Sang Pencipta, karena manusia tidak bisa melakukannya. Ya. Lah di sini menunjukkan apa? Makin tambah iman, makin tambah at-tasdiq, pembenaran bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan kita. Kemudian yang ketiga, al-ightibatu bi ahkami subhana wa syari'atil kamilati syamilati allati takaffala al-khaira was sa'adata wal amna syamila lid-daruriyatil khamsi. Tadi sudah dijelaskan, sehingga dengan mengenal syariat-syariat yang Allah turunkan lewat para nabi, yang menunjukkan memang dia nabi Allah, Rasul Allah, membawa syariat, maka syariat itulah membawa keimanan kepada kita, membawa keamanan kepada kita. Termasuk juga yang keempat, as-sabru alal masaib was-sabru alal makari. Sabar di atas musibah, sabar di atas hal-hal yang kita benci. Karena seorang mukmin mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, bijaksana. Dialah yang memberikan keamanan kepada hamba-hambanya, terutama orang-orang yang dizaliminya. Allah sudah berjanji
siapapun di pihak yang dizalimi, maka Allah akan berdiri di sampingnya. Walaupun yang dizalimi orang kafir sekalipun, pasti Allah akan membantunya. Bukan karena kekafirannya, tapi Allah tidak suka dengan kezaliman dan Allah suka dengan keadilan. Makanya doa-doa orang-orang yang terzalimi meskipun dia kafir terijabah di dunia, akan mustajab doanya. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal saat berdakwah ke Yaman, apa kata Rasul? Ya Mu'adz, fattaki da'watal madlum. Hei Mu'adz, hati-hati doa orang yang kau zalimi di sana. Padahal di Yaman itu waktu itu nggak ada orang Islam, semua ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Tapi Rasul mengatakan kepada Mu'adz, hati-hati doa yang orang-orang yang kau zalimi. Sekalipun yang kau zalimi ahli kitab, hati-hati dengan doa mereka, kata Nabi kepada Mu'adz. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang-orang yang zalim, orang-orang yang dizalimi akan merasakan keamanan dari Allah karena ada balasannya. Dan itu banyak kisah-kisah seperti yang sudah saya ceritakan tentang kisah orang zalim yang merampas ikan dari seorang pelayan, seorang nelayan. Kemudian dia digigit ikan itu, tiba-tiba Allah balas secara cash. Akhirnya ikan itu tidak bisa disembuhkan kecuali amputasi. Padahal orang yang dizalimi ini tidak melakukan apa-apa. Dia hanya berdoa kepada Allah, Allahumma arini quwwataka, ya Allah, hadirkan kekuatanmu, aku lemah, dia kuat. Hanya dia mengatakan seperti itu. Tapi Allah bayar cash dengan cara apa? Digigit ikan itu. Akhirnya ikan hasil curian itu gigitannya ada bisanya, tidak bisa disembuhkan kecuali dipotong tangannya. Terkadang Allah bayar cash, ya, sebagaimana kisah ini disebutkan Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Jadi Allah memberikan keamanan, sehingga dari situlah maka kita diajarkan sabar. Sabar kalau kita dizalimi, sabar kalau kita tidak bisa balas dendam, ada yang membalaskan, tidak di dunia, di akhirat. Ya, karena kenapa dalam Islam itu sangat yakin adanya kehidupan setelah kematian, supaya orang-orang yang dizalimi mendapatkan keadilan. Karena tidak semua orang yang dizalimi di dunia itu mendapatkan keadilan. Terkadang ada orang yang zalim di dunia, dia tidur nyenyak sampai dia mati. Lalu mana keadilannya? Kelak pada hari kiamat ada keadilan yang tidak mungkin lepas dari semua manusia. Sekecil apapun amalan pasti ada balasannya. Ma'asyiral muslimin, maka di sini diajarkan kesabaran dari sifat al-mu'minin. Kemudian yang kelima, salamatul qalbi. Nahwa ibadillahi wa ta'minihim minal udwan wal ghawail. Salamatul qalbi. Kita mendapatkan keselamatan hati. Dengan ketenangan yang Allah anugerahkan kepada kita, makanya selamatlah hati kita. Hati kita selamat. Tidak perlu kita dendam kepada orang yang menyakiti kita. Kenapa? Karena nanti akan ada balasannya. Tidak perlu kemudian kita mencari-cari bagaimana cara menyakiti orang yang menyakiti kita. Toh nanti juga Allah akan mencarikan jalan lain tanpa kita harus bergerak. Makanya kenapa orang yang menggibah maka akan digibah. Ya, orang yang namimah maka akan dinamimah. Orang yang mencaci maka akan dicaci. Makanya ada istilah kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau memperlakukan orang seperti itu, Allah pun akan memperlakukan yang sama kepadamu. Bahkan lebih berat lagi. Orang kalau menggibah orang, nanti Allah utus orang yang menggibah dia. Sehingga tidak perlu kemudian kita menanamkan perasaan sakit hati. Ya, sabar saja, insya Allah ada balasannya. Bahasa orang awam, Allah tak tidur katanya. Tenang saja, Allah tidak tidur kok. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian juga di antara asar keimanannya bahwa an ya'manan nasu, bahwa Allah akan manusia akan merasa aman ketika kita meyakini Allah itu zat yang memberikan keamanan. Maka asar keimanannya, maka tirulah nama Allah Al-Mu'min di sini. Kita juga harus menjadi orang yang memberikan keamanan kepada orang sekitar kita. Jangan sampai kemudian kita menjadi pembuka pintu keburukan, tapi jadilah pembuka pintu kebaikan. Tetangga kesusahan kita bantu. Ada orang kesulitan kita permudah. Ada orang sedang sedih kita hibur. Jadilah kita orang yang memberikan keamanan di sekitarnya. Itu di antara hikmah asar keimanan. Sebagaimana Allah Al-Mu'min, karena Rasul mengatakan tasyabbahu bi asma'illah. Tirulah nama-nama Allah itu. Maksudnya nama-nama Allah yang jamil, yang memiliki sifat baik, sifat indah. Bukan yang jalil, sifat yang khusus bagi Allah yang merupakan kebesarannya. Enggak boleh kita tiru seperti Allah Al-Mutakabbir. Enggak boleh ditiru. Allah sombong, tiba-tiba kita sombong. Kenapa kau sombong? Karena Allah sombong. Enggak boleh. Kalau sifat yang sifatnya khusus ya bagi Allah,
yang sifatnya jalil, kebesaran bagi Allah, boleh kita meniru, tapi kebalikan dari sifat itu. Allah sombong, kita harus tawadhu. Allah khaliq, kita harus jadi makhluk. Dan begitu seterusnya. Tapi al-mu'min adalah sifat jamil, sifat yang memiliki makna yang indah. Maka tirulah ke makna indah itu. Kalau Allah zat yang menganugerahkan keamanan, jadilah kita orang yang paling aman dengan orang di sekitarnya. Makanya Rasul mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu harus selamat orang lain darinya, dari tangan dan lisannya. Karena betapa banyak kemudian orang-orang yang ingin pindah gara-gara lisan kita. Di zaman Rasul, ada orang yang disakiti tetangganya datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini punya tetangga luar biasa jahatnya kepada saya. Saya ingin menyambung, dia memutus. Saya lembut, dia kasar. Dan begitu seterusnya, sehingga saya tidak tahan." Kata Nabi SAW, "Kalau begitu, keluarkan barang-barang rumahmu, letakkan di tengah jalan." Karena di zaman Nabi, kalau ada yang seperti itu, maka akan jadi tontonan manusia. Mau pindah kemana? Kan itu ya. Ya, mau dibantu. Karena para sahabat kan memang sifatnya ingin bantu orang. Kalau ada orang mengeluarkan barang-barang di rumah itu, semua sahabat akan datang membantu dia. Dan akan bertanya, mau pindah kemana? Kenapa kau pindah? Maka jawabannya, aku tidak kerasan di rumah ini. Kenapa? Karena tetangga sebelah suka menyakiti diriku. Wah, mulailah para sahabat mencaci maki. Oh, dasar tetangga jelek, kurang ajar, macam-macam kan itu. Akhirnya tetangga yang jahat ini datang kepada Rasul. "Ya Rasulullah, apa salah saya? Kenapa saya dilaknat orang?" katanya. Maka Rasul mengatakan, "Sebelum manusia melaknat kamu, Allah sudah melaknat kamu, karena engkau sudah menyakiti tetanggamu," katanya. Ya kan? Nah, dari sini menunjukkan bahwa kita harus memberikan keamanan kepada orang sekitar kita dalam bentuk tasyabuh dengan nama Allah Al-Mu'min. Nah, ini diantara juga asar keimanannya. Kemudian juga diantara asar keimanannya adalah istihdharu nikmatillahi alaina bil amni wal aman. Hadirkan rasa bersyukur akan nikmat keamanan yang Allah anugerahkan kepada kita. Bukankah setiap awal bulan Rasul mengajarkan apabila kita melihat bulan perpindahan bulan lalu dengan bulan sekarang, umpamanya tanggal 1 Sya'ban, tanggal 1 Rabiul Awal, tanggal 1, pokoknya tanggal 1 di awal bulan, maka Rasul mengatakan apa? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, dengan perpindahan bulan ini anugerahkan kepada kami keamanan dan keimanan. Wassalamati wal Islam. Keselamatan dan keislaman yang baik. Nah, di sini Rasul mengajarkan doa setiap perpindahan bulan itu. Doanya adalah yang pertama minta keamanan malah. Kenapa? Karena aman inilah akhirnya semua lancar. Dengan aman orang bisa cari rizki dengan tenang. Dengan aman orang bisa buat rumah dengan tenang. Bahkan dengan aman orang bisa cari rizki. Orang bisa cari pekerjaan. Orang bisa beribadah kepada Allah. Lihat negeri-negeri yang tidak aman. Palestina contohnya. Ya. Nanti diusir, disuruh ngungsi ke sana. Di tengah jalan ditembaki. Sampai di sana nggak ada makanan juga. Ya. Kemudian ngungsi di sini juga bahaya. Ngungsi di sana juga bahaya. Lihat, ketika tidak aman, maka ibadah aja susah, untuk cari makan aja susah, dan begitu seterusnya. Makanya hadirkan nikmat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keamanan dengan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana rasa syukurnya? Maka Allah mengatakan falya'bud rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Cara bersyukurnya apa? Sembah Allah yang telah memberikan makan sehingga kau tidak lapar, yang telah memberikan keamanan sehingga kau tidak takut. Seolah-olah mengatakan karena Allah sudah kasih makan, sudah kasih keamanan, falya'budu, bersembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah. Dengan cara salat, puasa, baca Quran, zikir, itu adalah bentuk rasa syukur kita karena Allah Subhanahu wa taala sudah menganugerahkan keamanan kepada kita. Makanya jangan sampai kita ini mencabut nikmat ini dengan melakukan kemaksiatan, menjadi geng-geng teroris, buat orang kacau, buat orang ketakutan. Maka ini menyelisihi nama Allah Al-Mu'min. Makanya mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, la yahillu li mu'minin an yurawi'a mu'minan. Tidak halal alias haram seorang mukmin menakut-nakuti yang muslim yang lainnya. Bahkan Rasul mengatakan laisa minna man hamala silah. Bukan termasuk umatku orang yang menakut-nakuti dengan senjata. Ya, ngacung-ngacungkan pisau, enggak, itu bukan umat Muhammad. Nakut-nakuti orang. Ya, atau neror dengan telepon, awas ya, macam-macam, kusihir kau, kubunuh kau, macam-macam. Itu bukan seorang mukmin, bukan umat Nabi SAW yang seperti itu. Ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga di antara asar keimanannya adalah bentuk pertolongan Allah kepada kita. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan doa kita.
Mungkin kita minta Allah Subhanahu wa taala mempermudah pekerjaannya, Allah permudah betul pekerjaannya. Ketika dia membuka bisnis, Allah lancarkan bisnisnya. Ketika dia punya penyakit berobat, Allah sembuhkan penyakitnya. Itu bentuk keamanan yang Allah anugerahkan kepada kita. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah masih menolong kita, menjaga kita, dan begitu seterusnya. Maka jangan pernah mengkufuri nikmat aman. Nah, ini diantara nama Allah Al-Mu'min As-Sadiq. Nah, di sini kita baca sedikit kitabnya. Ya, perhatikan. Di sini pengarang mengatakan Al-Mu'min berasal dari kata Al-Iman, yang berarti pembenaran dan pengakuan, serta apa yang menjadi konsekuensi dari hal tersebut yang berupa bimbingan dan membenarkan orang-orang yang benar serta menegakkan bukti atas kebenaran mereka. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala adalah al-mu'min, sebagaimana dia telah menyanjung dirinya sendiri dan dia jauh lebih melebihi sanjungan para hamba-hambanya. Oleh karena itulah Al-Mujahid, seorang ahli tafsir, berkata al-mu'min adalah yang mentauhidkan dirinya dengan firman-Nya syahidallahu annahu la ilaha illa hu. Allah menyatakan bahwa dirinya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Tadi sudah saya jelaskan bahwa di antara makna al-mu'min diambil dari kata-kata iman, dan iman maknanya at-tasdiq, pembenaran. Dan yang pertama membenarkan dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dia satu-satunya yang berhak disembah. Ya. Kemudian ini adalah persaksian yang agung, lagi mulia dari seagung-agungnya saksi, yaitu Allah semesta alam. Dan untuk seagung-agungnya persaksian, yaitu mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan agama hanya untuk Dia semata. Ini yang pertama. Kemudian di antara makna ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dari Abu Ishaq dari Al-Aghar Abu Muslim, bahwa dia bersaksi atas Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa keduanya menyaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Idza qala al-abdu," apabila seorang hamba berkata, "La ilaha illallah wallahu akbar," tidak ada sembahan yang berhak kecuali Dia Allah dan Allah Maha Besar. Qala, maka perawi mengatakan, yaqulu tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, sadaqa abdi, hambaku telah benar. Jadi orang yang mengucapkan tauhid dan membesarkan Allah, Allah katakan hambaku telah benar. Jadi Allah membenarkan dirinya. Ya, memang begitu. Itu maksudnya. Memang aku zat yang satu-satunya disembah. Makanya dia mengatakan sadaqa abdi la ilaha illa ana wa ana akbar. Ya betul, kata-katamu betul. Karena memang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali saya, dan saya adalah akbar, yang maha besar. Wa idza qala al-abdu, apabila hambaku berkata la ilaha illallah wahda, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, maka Allah katakan sadaqa abdi, hambaku telah benar. Betul, apa yang kau katakan betul, bahwa la ilaha illa ana wahdi, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, dan sayalah semata sesembahan yang berhak disembah itu. Allah membenarkan dirinya karena Dia al-mu'min, ya. Wa idza qala, dan apabila hamba berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia dan tidak ada sekutu baginya, qala, maka Allah akan menjawab sadaqa abdi, hambaku telah benar, la ilaha illa ana la syarikali, betul bahwa saya tidak ada sembahan yang berhak kecuali saya sendiri dan saya tidak punya sekutu sama sekali, ya. Wa idza qala, apabila hamba berkata lagi la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, qala sadaqa abdi la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamdu. Apabila hambaku mengatakan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bagi Dia kekuasaan dan juga pujian, maka Allah katakan si hamba itu sudah benar mengatakan seperti itu. Memang betul tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali saya, dan kekuasaan milik saya dan pujian juga milik saya. Kemudian apabila hamba mengatakan wa idza qala la ilaha illallah wala quwata wala haula wala quwata illa billah, qala sadaqa abdi la ilaha illa ana wala haula wala quwata illa bi, maka Allah akan katakan sungguh benar kalimat itu, karena tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali saya, tidak ada daya dan kekuatan itu semua milik saya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan tentang tauhid, maka Dia akan membenarkan dirinya. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah, maka Allah mengatakan betul, memang tidak ada sembahan kecuali aku. Ya, jadi itulah makna al-mu'min fi haqqillah, maksudnya ya dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata,
Di antara nama-namanya adalah Al-Mu'min. Artinya di antara dua penafsiran yang ada adalah pertama, yang maha membenarkan, yaitu yang membenarkan orang-orang yang benar dengan menegakkan bagi mereka persaksian-persaksian akan kebenaran mereka. Seperti para nabi dan rasul, ya. Allah menyaksikan dengan mengutus risalahnya, ya. Dia membenarkan para rasul dan para nabi ketika mereka menyampaikan risalahnya. Dia bersaksi untuk mereka bahwa mereka adalah benar-benar dengan menyertakan dalil atas kebenaran mereka secara takdir dan akhlak. Karena sesungguhnya Allah telah menghabarkan, sementara itu habarnya adalah benar dan ucapannya juga benar, bahwasannya dia pasti memperlihatkan kepada hamba-hambanya tanda-tanda kebesarannya yang ada di ufuk dan pada diri mereka masing-masing, yang dapat menjelaskan kepada mereka bahwa wahyu yang telah sampai kepada Rasul adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami dari segenap ufuk. Lihat, ketika Nabi SAW membelah bulan, semua orang melihatnya. Bulan terbelah menjadi dua. Apakah kemudian masih diragukan kalau dia di seorang nabi? Ya, ternyata ada orang yang masih meragukannya, bahkan menuduh Nabi tukang sihir. Mereka mengatakan Nabi tukang sihir, bukan mukjizat katanya. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan, ini rasulku yang kuutus benar adanya. Buktinya dia aku anugerahkan mukjizat dengan berbagai macam mukjizat. Musa bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Siapa yang bisa melakukannya kalau bukan izin Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga pada halaman 301-nya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, al-mu'min adalah yang maha memberi keamanan. Ini makna yang kedua. Hak hamba, ya, mana yang kedua, kepada makhluknya dan tidak menzaliminya. Setiap orang takut yang berlindung kepada Allah dengan tulus, pasti ia akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepadanya dari rasa takutnya itu. Oleh karena itulah keamanan seluruh hamba dan negara ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita mau mencari keamanan, mintalah kepada Allah dengan menyebut-nyebut nama Allah. Gunakan sebagai tawasul. Jadi kalau kita sedang takut luar biasa, ya, ketakutan luar biasa, pamannya kita diancam orang, akan dibunuh, akan disihir, akan diganggu dan yang semacamnya, maka sebutlah nama Al-Mu'min. Ya Mu'min, ya Mu'min, aminni. Wahai zat yang memberikan keamanan, wahai zat yang memberikan keamanan, berikan keamanan kepadaku. Makanya Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama Allah yang indah, maka berdoalah dengan nama-nama itu sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita ingin dapat rezeki, perbanyak nama Ar-Razzaq. Kalau kita ingin dapat keturunan, kita katakan ya Wahhab. Kalau kita ingin mendapatkan keamanan, ya kita katakan ya Mu'min, dan begitu seterusnya. Ya, sebutkan nama-nama Allah sesuai dengan permintaan. Karena ada yang mengatakan, sebagian para ulama menyebutkan nama Allah sesuai dengan permintaan, itulah yang disebut dengan Ismul A'zam, yang tidak mungkin ditolak siapapun yang memintanya, tidak mungkin ditolak ijabah siapapun yang berdoa kepadanya. Wallahu alam. Ini di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min. Selebihnya antum baca sendiri, saya sudah kasih kisi-kisinya tadi. Wallahu alam. Tidak ada pertanyaan ikhwan. Ada tamu, saya harus segera ini. Ada ustaz dari Jawa datang. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.